ini perihal kecerdasan artifisial yang sudah kita mulai sejak awal masuk, ya, dan sempat tertunda dan terhambat oleh leadership Gebiar Santa Angela, ya, yang harusnya kita hari ini itu sudah ulangan, ya. Cuman kan kalau misalkan Bapak bilang ulangan, Bapak yakin nilainya jelek-jelek, karena kan kemarin Gebiar Santa Angela udah semuanya rontok, ya, yang futsal, yang bazar, yang jadi panitia, Bapak juga jadi tatip pusing di situ, udah nggak fokus, ya. Nah, besok atau minggu depan kita ulangan, ya, ulangan tentang kecerdasan artifisial yang kemarin. 9A. Nah, ulangannya ini saja, ya. Ulangannya ini saja. Kalian pelajari semuanya, nanti keluar dari sini. Namun, Bapak akan mereview kembali. Kalian kemarin yang sudah maju berapa kelompok? Atau belum sama sekali? Oh, yang udah kemarin maju presentasi? Yang udah presentasi siapa aja kemarin? Belum ada sama sekali? Masa sih? Sampai segitunya kita ketinggalan? Sibuk sama Gebiar? Tapi sudah ada ini. Alicia Kanaya. Abel, ya. Kalau pakai Abel sudah belum? Ini kelas berapa sih? 9A kan? Bener kan? Abelnya mana? Oh, itu, ya. Sempat presentasi nggak? Belum. Ya sudah, nanti kita presentasi, ya. Presentasi, jadi Bapak nanti menegaskan yang sebentar saja. Nah, karena sudah waktunya kita harus membuat refleksi. Jadi kalau dalam pembelajaran mendalam kurikulum yang baru ini, setiap akhir pelajaran sebenarnya ada refleksi. Cuman nggak semua guru melakukan. Udah ada guru yang melakukan belum? Belum, ya. Jadi nanti kita di akhir mungkin sekitar setengah jam kalian harus melakukan refleksi. Refleksi itu bukan, ya, mirip-mirip seperti yang setiap hari, cuma lebih banyak, lebih terstruktur, ya. Nah, nanti Bapak ajarkan caranya. Nah, untuk yang persiapan kita ulangan minggu depan, nanti akan diwakili dulu sama Abel. Kalau pakai Abel maju dulu, ya. Cuman dijelaskan saja, ya. Nanti Bapak juga akan membantu. Seperti itu. Tapi nanti. Nah, sebelum ke sana, ya, nah ini PR kita banyak ini. Kalian juga pernah bikin yang ini. Pernah kan? Membuat konten dengan menggunakan AI dengan metode create, ya. Ini juga sudah. Ya, belum? Sudah kan? Nah, kita review dulu sebentar aja ini, ya. Kita review sebentar. Nanti akan dinilai. Coba lihat dulu, ada yang belum ngumpulin? Oke, udah rata-rata udah ngumpulkan. Kita lihat, ya, satu-satu, ya. Punya Abel, tapi kok nggak bisa dibuka ya, Abel? Tapi kayaknya putus di jalan. Mungkin nanti bisa diulangi lagi, dikirimkan, ya. Nah, punyanya Abigail, kemarin sudah, ya, cimol bulat ini, ya.
Nah, kita lihat promnya. Ya. Promnya disertakan dong, biar kita tahu. Siapa Abigail ya? Abigail yang mana? Oh, yang ini. Kalau kamu Gracelyn ya. Kok ketuker? Nah, punya Abigail. Ya. Promnya disertakan supaya bisa di-share. Ya, orang-orang bisa belajar. Tapi kalau dari sini ini sudah cukup baik. Ya. Elemen-elemennya nampaknya banyak. Berarti sepertinya kata-kata yang disampaikan juga banyak. Bapak nggak tahu, karena kalau tahu kita bisa lihat di sana berapa ya elemen, atau sesuai dengan metode create atau tidak, ya. Oke, kalau dalam prinsip iklan sih sudah cukup baik. Ada teks, ada kayak warna juga sesuai dengan tema. Terus tidak ada ruang kosong, ya. Itu kan prinsip iklan, ya, seperti itu, ya. Kalian cari di Google prinsip iklan yang baik seperti apa. Cuman satu yang kurang, apa coba? Kurang realistis. Nah, ya. Jadi ini kan kartun. Kalau ini benar-benar realistis saja, ya kita mungkin jam sekarang sudah lapar lihat cilok ini, ya. Oke, kita kasih nilai berapa? Ini menang di variasinya. Ini nggak bisa diketik, ya. Ebel, tolong bantu ngetik di sana, kasih nilai. Kamu kan nggak ngirim kan? Nah, bukan nggak ngirim, lupa ngirim. Oke, harusnya ini yang bagus, ya. Ada taburannya. Kalau punya Vincent Banyu tadi tidak ada dampaknya, ya. Oke, ini 90. Apa-apalah, semuanya biar bagus semuanya. Oke, itu review kita. Nah, sekarang kelompoknya apa? Tolong disampaikan ini, Bang. Kelompoknya apa, maju. Tolong tentang yang ini. Tentang hasil presentasi kamu. Yang ini, Bang. Dijelaskan ke kita, Bang. Ayo. Sama siapa aja? Abel, terus nanti Bapak bantu. Di sini aja lah, ya, langsung bisa kan? Nah, gitu. Hasil presentasinya, hasil diskusinya. Nah, nih, yang ngomong pegang ini. Jelasin apa, Pak? Detailnya. Tadi presentasi yang itu, yang diskusi kecerdasan artifisial, ada di mana? Iya, tugas sebelum. Yang ini loh, membahas ini. Ada di mana? Belum bikin? Udah, Pak. Hah? Yang PPT itu kan Hah? ada di beda tugas Ada di siapa? sebelum. Ya ini tugas sebelumnya mah. Iya. Atau di sini? Itu kamu kan, Pak? Ya. Ini sama aja. Ini dia. Salah ngirim berarti. Oke. Nah, ini akan diwakili satu kelompok saja oleh kelompoknya Abel, terus Alika sama Abigail, tentang konsep kecerdasan artifisial, di mana nanti ini menjadi bahan ulangan kita minggu depan, ya. Nah, coba kita dengarkan. Nanti kalau ada kurang atau apapun, nanti Bapak yang akan pertegas lagi. Nih. Gantian aja. Langsung saja lah. Tidak perlu perkenalan. Enggak ada.
Kecerdasan artifisial. Pertama, kecerdasan artifisial definisinya yaitu konsep luas tentang mesin yang bisa melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, main catur, dan lain-lain. Contohnya juga peringkasan dokumen, pembuatan gambar, deteksi wajah di kamera. Ini machine learning. Definisinya salah satu cabang dari KA memungkinkan mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Pendekatan lain yang dikenal KA adalah sistem berbasis aturannya, yaitu sistem pakar, pencarian dan optimasi, permainan catur. KA berbasis logika, yaitu untuk menarik kesimpulan. Berikut adalah deep learning. Deep learning adalah bagian dari machine learning yang sudah dikembangkan. Deep learning membutuhkan lebih banyak data daripada machine learning dan mampu melakukan pembelajaran yang lebih kompleks. Deep learning dikembangkan menjadi KA generatif, yaitu model deep learning yang dihasilkan dari big data yang juga mampu menghasilkan konten baru. Yang keempat, generative AI. Definisinya yaitu model deep learning yang dihasilkan dari pembelajaran data yang besar, yang mampu menghasilkan konten baru. Contohnya itu ChatGPT, TikTok AI filter yang bisa membuat wajah seperti kartun atau tua atau muda, dan voice cloning. Teknologi yang menggunakan KA. Pertama, peringkasan dokumen. KA yang meringkas artikel berita menjadi paragraf pendek. Kedua, pembuatan gambar. KA yang membuat ilustrasi berdasarkan deskripsi pengguna. Yang ketiga, ada prediksi cuaca, data suhu, kelembapan, tekanan udara, dan lain-lainnya. Aplikasi ramalan cuaca berbasis KA. Yang keempat, pengenalan ucapan. Kata-kata yang diucapkan dalam teks, contohnya seperti asisten virtual, seperti Siri atau Google Assistant. Cara kerja KA yaitu KA digunakan untuk menghasilkan keputusan teknologi KA berdasarkan masukan pengguna. Contoh, untuk sebuah model KA yang berfungsi mengenali binatang berdasarkan masukan berupa file gambar binatang tertentu dan pola yang telah dipelajari dari data latih, model KA akan menebak nama binatang tersebut. Faktor penyebab hasil yang berbeda dengan harapannya yaitu pertama, keakuratan yang menggambarkan seberapa benar data, mencerminkan kenyataan data yang salah akan membuat model belajar pola yang keliru. Contohnya itu gambar kucing diberi label menjadi anjing. Yang kedua, kelengkapan mengacu pada beberapa lengkap data tersedia. Data yang hilang bisa menyebabkan bias. Contohnya, hanya sedikit gambar kucing dalam dataset hewan. Dan yang terakhir, konsistensi. Data harus bebas dari kontradiksi, ketidaksesuaian antar yang variabel, membuat data tidak valid. Contohnya, tahun lahir 1090, tapi usianya 25 di tahun 2024. Meningkatkan kualitas KA agar dapat menampilkan hasil yang akurat. Meningkatkan kualitas kecerdasan artifisial agar dapat menampilkan hasil yang akurat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dataset yang digunakan. Dataset yang baik akan membuat model KA dapat belajar dengan benar, sehingga hasil yang dihasilkan menjadi akurat. Yang pertama, keakuratan. Data harus benar, konsisten, dan sesuai dengan kenyataan. Hindari data yang salah atau keliru. Yang kedua, kelengkapan. Data harus lengkap sesuai kebutuhan. Ya, sudah ada semenjak 1970. Kok 1970 nggak dari 1940-an saja ketika komputer diciptakan? Tidak, waktu komputer diciptakan itu dia masih hanya bisa menghitung.
Ya, bahkan menghitungnya juga belum semua bisa. Akar pangkat dia belum sanggup. Munculnya di tahun 90 karena ada prosesor yang sudah mampu untuk melakukan logika ya, melakukan proses logika. Logikanya if, else, then. Ini kan bisa memutuskan kalau ya berarti dia kerjakan, kalau tidak dia akan melakukan hal yang lain. Nah, itu sudah cukup menjadi sebuah kecerdasan artifisial ya. Dan optimalisasi. Ya. Jadi komputer melakukan optimalisasi itu pun suatu kecerdasan artifisial, dan akhirnya nanti berkembang menjadi Google Map yang akan mengantarkan kalian ke tempat paling dekat dengan waktu yang tercepat. Kalau dulu masih praktiknya dalam games, board game kayak catur gitu ya. Kita kenal dengan istilahnya minimax. Minimax ini seperti prinsip optimalisasi, di mana dia yang paling mungkin dia akan bergerak ke sana, ya. Kalau kuda itu letter L, kalau menteri itu apa? Kalau kita sebutnya menteri itu serong, kalau benteng itu lurus, gitu ya. Tapi kalau queen itu bisa kemana saja. Nah itu sudah ada di tahun segini. Tetapi terus berkembang kan, server-server mulai berdiri, mulai menampung data dari ribuan menjadi jutaan, dari jutaan jadi miliaran, dari miliaran jadi bilionan. Akhirnya para ilmuwan menciptakan yang namanya machine learning. Di mana machine learning ini memanfaatkan data-data yang ada dan kecerdasan yang ada untuk dia bisa belajar tanpa perlu coding secara khusus, bukan nggak ada sama sekali, ada codingnya. Cuman yang berpikir bukan codingnya, tapi machine learningnya yang berpikir dan memutuskan. Dia bekerja dengan prinsip pengenalan pola, ya. Seperti memprediksi cuaca, itu kan polanya terus terjadi setiap tahun. Memprediksi kemacetan, itu setiap hari dan setiap minggu selalu terjadi, ya. Dan ternyata polanya seperti ini. Dia belajar dari sana. Tetapi data-data tersebut semakin banyak. Karena semakin banyak, ilmuwan meningkatkan machine learning ini menjadi sebuah deep learning. My course. Sembilan A. Refleksinya dibuat sederhana saja, karena waktunya nggak cukup. Pakai HP, HP-nya dibuka. Bapak ambil dari kelas 9 yang lain, 9B. Tadi sudah bikin. Nah, supaya kamu tahu tentang kecerdasan artifisial dan konsepnya. Nah, ayo. Oke, pakai prinsip 4F. Sama seperti refleksi harian kita. Cuman kalau refleksi harian kita cuman feeling sama finding. Apa yang kamu temukan dan rasakan. Nah, sekarang kita pakai 4F. Fakta, apa yang kamu, pemahaman apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu temukan, dan apa yang akan kamu lakukan. Saya kemarin nggak masuk kelas informatika, nggak masuk ke sekolahnya. Jadi saya bagian tugas sama Anda saya baru bikin. Nyusul aja. Ya, jadi saya nanti bikin nanti saya kirim ke Elsa aja. Ya, ke Elsa aja nanti Bapak nilai. Topiknya ini barengan sama kelompok. Kalau yang mana? Yang tadi, yang
Yang gambar itu, yang apa metode prom? Enggak, sendiri aja. Sendiri aja. Enggak gabung. Itu karya sendiri, individu. Karya sendiri boleh. Jadi misalnya kalau saya bikin iklan baju itu boleh. Boleh, tapi nggak harus sampai video. Oh, tapi kalau saya bisa yang bikin itu boleh. Boleh, Jadi video sama post. bisa sampai 100 nanti nilainya ya. Oke, boleh nanti. Ya, tapi agak susah loh. Nah, anak-anak, perhatikan, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Bapak kurangi hal-hal apa saja yang kamu dapatkan di pembelajaran kali ini. Kalian tetap simpan paragraf ya. Yang ini aja feelingnya. Cukup satu feel saja. Feelingnya kayak apa yang kalian rasakan, cukup satu saja. Ya. Saya merasa kesulitan dalam belajar kecerdasan artifisial. Sebutkan alasannya. Ya. Finding. Apa yang kamu temukan? Temukan manfaatnya. Ya. Harus ada manfaatnya. Ya, temukan. Manfaatnya ternyata seperti ini. Oh, ternyata nyambung dengan apa yang saya hadapi kemarin dalam tugas yang lain di mata pelajaran lain menggunakan AI. Nah, kedepannya mau apa? Ya, cukup satu paragraf saja untuk yang future. Yang future ini saya akan manfaatkan AI untuk membantu saya belajar. Nah, paling gitu ya. Tapi AI yang mana? Sebutkan AI yang mana? AI menggambar, AI bikin video, atau baru konsep-konsepnya saja. Dibuat ya, 15 menit lah bisa. Kamu ambil saja nih, untuk yang paragraf ini, ambil paragraf-paragraf yang kamu temukan dalam bacaan tadi. Mana aja nih, kata kunci yang kamu dapatkan, 1, oh ini nih, 2, ini 3, 4. Lebih bagus pakai kata-kata sendiri.